Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Miss Ratna di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang subtema 5. Di subtema 5 kali ini, pembahasan kita adalah tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan curahan hati perasaan penyair terhadap apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Penyair adalah disebut juga dengan pengarang syair atau pengarang puisi yang kita juga sering menyebut dengan kata pemuisi. Berikutnya kita akan mengenal unsur-unsur puisi. Nah, di dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tema. Nah, sebelum kita membuat puisi, kita sebaiknya menentukan tema. Tema itu adalah merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Kamu dapat menentukan tema puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, ataupun keagamaan, atau hal-hal yang bersifat pribadi tentang apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan pada saat kamu ingin menulis puisi tersebut. Berikutnya, setelah kamu menentukan tema, langkah yang kedua adalah menentukan diksi atau pilihan kata yang tepat untuk puisi yang ingin kamu tuliskan. Nah, karena puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata, maka dari itu diksi ini sangat penting dalam puisimu. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Nah, contoh, bunga-bunga wangi yang bermekaran indah. Kata wangi dapat diganti dengan diksi harum. Berikutnya yaitu tentang baris dan bait. Baris dan bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Contoh ada di dalam contoh puisi Rumah karya Wulan Indriyani. Nah, di dalam puisi di atas memiliki jumlah baris 8 dan terdiri dari satu bait puisi. Unsur berikutnya yaitu irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima itu juga disebut dengan sajak, adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ada beberapa jenis sajak, diantaranya adalah yang pertama adalah sajak silang ABAB. Kita lihat pada bunyi akhir baris pantun yang ada di contoh ya nak, kita perhatikan yang di garis bawahi. Pemandangan indah, udara segar berakhiran R, kuhirup oksigen dengan cepatnya berakhiran A, walau badan lemas tetapi aku tetap tegar berakhiran R, mengawali kegiatan dengan doa berakhiran A. Maka baris pertama dan baris ketiga itu sama, baris kedua dan baris keempat bunyinya juga sama. Itu kenapa kita sebut dengan ABAB. Kemudian yang kedua adalah sajak peluk yang berbunyi ABBA. Contoh, di lengkung cahaya berhias bintang berakhiran eng, cahaya bulan di ombak menitik berakhiran ik, embun berdikit turun menitik berakhiran ik, engkau menantikan datang berakhiran eng. Maka baris pertama dan baris keempat itu bunyinya AA, baris kedua dan baris ketiga bunyinya BB. Kemudian yang ketiga adalah sajak pasangan AABB. Kita lihat ke contoh ya nak, dan bunyi akhir barisnya. Ketika beta berjaga di dini hari berakhiran I, melihat alam sepermai ini berakhiran I. Baris pertama dan kedua sama. Terasalah beta dalam hak baru, gembira berdebur di dalam kalbu.
baris ketiga dan keempat bunyinya sama o. Itu kenapa kita sebut sebagai sajak berpasangan. Berikutnya adalah sajak terus a. Pada sajak terus di akhir baris puisi ini bunyinya sama. Lihat contoh ya nak, bel berbunyi sangat keras. Ku berkemas untuk keluar kelas, dijemput siang hari yang panas. Ku segera pulang dengan bergegas. Kalian lihat bunyi akhir barisnya as. Kita simbolkan sebagai a. Berikutnya kita akan memasuki bagian B, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, disinilah ketepatan kosakata kita perlu kita perhatikan dalam membaca puisi. Berikutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membaca puisi. Yang pertama adalah tempo. Nah, apa itu tempo? Tempo adalah berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata saat membaca puisi. Kemudian irama. Irama itu adalah bunyi panjang pendeknya bunyi serta kemerduan saat membaca puisi. Kemudian yang terakhir adalah mimik wajah, yang berarti ekspresi wajah. Nah, mimik atau ekspresi wajah ini ketika membaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi. Apabila isi puisi menggambarkan suatu kebahagiaan, maka wajah kita harus menggambarkan rona kebahagiaan atau ceria. Begitu sebaliknya, apabila puisi yang kita bacakan adalah tentang kesedihan, maka kita harus berekspresi sedih. Begitu juga apabila puisi kita menggambarkan sebuah kemarahan, maka ekspresi wajah kita juga menggambarkan kemarahan. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.